Shalom, apa kabar siswa-siswaku kelas 8 SMP Negeri 1 Tomohon? Harapan Mem semua dalam keadaan yang diberkati. Kita bersyukur karena kita boleh jumpa lagi, walau secara virtual di channel Mem Ingrid Wungau dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mem harap lewat channel ini boleh membantu kalian semua dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Anak-anak, kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Semua dalam sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami bermohon tuntunan dan pemberkatan Tuhan sehingga pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bersama materi hidup beriman. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa kelas 8 dapat mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan, menjelaskan makna hidup beriman dan memelihara iman, menceritakan bagaimana peserta didik dan keluarganya memelihara iman, membuat produk berupa kartu yang berisi kesan dan pesan peserta didik dalam iman dan percaya di kehidupan sehari-hari. Anak-anak, saat ini Mem mau bertanya, apa itu iman? Ya, benar. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Anak-anak, iman ini selalu berkaitan dengan percaya. Iman membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Anak-anak, saat ini silakan kalian melakukan literasi, yaitu membaca bagian Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Anak-anak, boleh di-pause dulu videonya dan membaca bagian Alkitab tersebut. Jika sudah selesai, baru videonya kalian putar lagi. Anak yang dikasihi Tuhan, berdasarkan literasi pada bagian Alkitab tadi, apakah artinya beriman menurut Ibrani 11 ayat 1? Nah, silakan kalian pause dulu videonya dan menjawab pertanyaannya di buku tulis agama kalian masing-masing ya. Selesai kalian menjawab, baru lanjutkan lagi video. Tokoh Alkitab yang menunjukkan iman percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Nuh. Ketika Nuh melakukan perintah Tuhan membuat bahtera, orang-orang mengolok dia dan banyak tekanan yang dihadapinya. Namun ia percaya kepada Tuhan sehingga imannya tidak goyah. Oleh karena itu ketika air bah datang, Nuh dan keluarganya boleh selamat. Kedua, Abraham. Ketika Allah meminta Abraham
mempersembahkan Ishak anak tunggalnya yang diperoleh dari Allah setelah lama dinantikannya, Abraham memenuhi perintah Allah. Karena imannya maka Allah meluputkan Ishak dan menyediakan hewan kurban bagi Abraham. Melalui ujian ini, maka Abraham disebut sebagai bapa segala orang beriman. Ketiga, perempuan Kanaan yang percaya. Ketika anak perempuan Kanaan kerasukan setan, perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus, meminta dan memohon untuk menyembuhkan penyakit anak perempuannya. Dengan keteguhan hati, perempuan Kanaan itu, Yesus pun mengabulkan permintaannya, menyembuhkan penyakit anaknya. Keempat, hamba seorang perwira di Kapernaum. Perwira Romawi meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya dari jauh, karena ia merasa dirinya tidak pantas untuk dikunjungi Yesus. Karena ia percaya tanpa perlu datang ke rumahnya pun, Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Anak-anak, ada pun ciri-ciri orang beriman. Pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Kelima, tetap setia apapun keadaannya. Keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah. Saat ini, silakan kalian kembali melakukan literasi, yaitu membaca dalam Matius pasal 26 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-25. Daniel pasal 3 dan Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Sekali lagi, di-pause dulu videonya, kemudian silahkan dibaca bagian Alkitabnya. Setelah kalian membaca bagian Alkitab tadi, jawablah pertanyaan ini. Pertama, temukan dan catat apa yang dilakukan para tokoh Alkitab yang dibaca dalam memelihara iman. 2. Hal apa yang kamu kagumi dari tokoh-tokoh dalam bagian Alkitab yang dibaca? Anak-anak, setelah kalian membaca Alkitab tadi dan menjawab, makna dari materi kita hari ini dapat kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 17, yaitu demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Untuk itu, kita semua harus memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengakhiri pembelajaran kita di saat ini, kita akan berdoa. Semua dalam sikap berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mengenal Engkau dalam kasih dan kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini.
Bantu kami agar terus memelihara iman kepadamu, agar kami selalu teguh dalam iman dan percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sebagai remaja banyak menghadapi tantangan dan godaan. Karena itu kami memohon agar Tuhan selalu menguatkan kami, agar kami mampu memelihara iman. Amin. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di saat ini. Mem harap semua tetap menjaga kesehatan, tekun berdoa, dan selalu giat untuk belajar. Salam sehat untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.